What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya official Rifki Dira. Eh, Channel yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, yang kontennya konten-konten sampah lah ya kalau kata orang-orang, ya nggak apa-apa. Makanya ini saya beri judul nanti adalah curhat YouTuber dengan konten sampah, karena sekarang sedang banyak beredar ya di jagat media sosial bahwa ada standar baru yang harus dipenuhi seorang konten kreator yang ingin mengupload videonya di YouTube. Standar baru itu disebut Skinny 24 Indonesia. Gitu nggak sih sebutnya? Skinny 24 Indonesia, udahlah ya, pakai nama Indonesia tapi bahasa Inggris di ya, oke lah ya, itu suka-suka mereka lah, mereka pergaulan mereka, hidup mereka. Tapi yang jadi masalah adalah bukan masalah sih, menurut aku yang menggangguku adalah bahwa itu tadi, bahwa seolah-olah Skinny 24 Indonesia ini membuat standar seseorang boleh atau enggak mengupload videonya di YouTube. Seolah-olah mereka adalah pencipta YouTube gitu, maksudnya yang mengkritisi YouTube. Jadi seolah-olah mereka punya hak gitu loh, karena mereka adalah youtuber awal Indonesia. Seolah-olah mereka punya hak gitu untuk mengatakan bahwa oh ini konten nggak bermutu, oh nggak layak trending, oh ini konten sampah, nggak layak trending. Konten yang harusnya trending itu konten yang seperti ini. Oke, mari kita bahas. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat untuk Skinny Indonesia 24. Kalaupun saya tahu kalian tidak akan menonton video ini, tapi kalaupun kalian menonton, saya ingin mengucapkan selamat atas video kalian yang belakangan ya, 3 video part 1, part 2, part 3 itu akhirnya kembali masuk ke trending Indonesia, trending YouTube, karena kontennya lumayan bagus dan kalian telah menciptakan keributan sebelumnya karena kalian mengumumkan pengunduran diri dan karena kalian berkolaborasi dengan banyak YouTuber jadul. Itu jokes saja, itu jokes. Oke, jadi Skinny Indonesia 24 sebenarnya aku udah pengen ngebahas lama, video tentang membuat video tentang pendapat aku soal Skinny Indonesia 24, yang mana mereka pada saat itu mengumumkan pengunduran diri mereka dari YouTube tahun depan. Katanya mereka mengumumkan setahun sebelumnya seperti Kobe Bryant, seolah-olah mereka Kobe Bryant, tapi ternyata menurut saya mereka adalah kumpulan orang-orang yang gagal berkarir di YouTube sekarang ini, yang menyalahkan sistem. Kalau Kobe Bryant itu kan olahragawan ya, tentunya ada batas usia di mana dia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk berlari dan mengendang bola karena akan berbahaya juga untuk karirnya atau kesehatannya. Tapi kalau YouTuber kan nggak ada batas usia, jadi menurut saya nggak perlulah untuk pensiun dari YouTube kalau memang tidak ada tujuan tertentu atau tidak ingin memviralkan sesuatu atau ya drama seperti itu, yang mana yang mereka kritiki tapi juga mereka lakukan gitu, membuat konten tidak bermutu atau membuat drama. Oke, yang pengen saya bahas adalah bahwa Skinny Indonesia 24 belakangan setelah mengumumkan pengunduran diri, mereka akhirnya membuat konten serius. Mereka membuat YouTube Got Talent yang isinya adalah inti isinya adalah video-video sarkas atau kritikan secara sarkas, secara tersirat kepada YouTube tentunya, dan kepada YouTube dan kepada konten-konten kreator yang mereka anggap tidak memenuhi standar mereka. Oke ya, standar mereka untuk dikatakan sebagai sebuah konten yang bagus. Salah satu videonya yang aku tonton itu part 2, karena aku jujur aku nggak terlalu, dari dulu memang nggak terlalu suka sama Skinny Indonesia 24 karena ya nggak apa-apa, karena nggak suka aja. Tapi aku pengen nonton yang part 2 karena ada MLI waktu itu, aku pengen ngeliat mereka di roast bagaimana Coki dan Tretan mengeroast. Tapi aku sempat ngeliat video mereka yang bareng sama Last Day Production. Oke ya, Last Day Production. Jadi intinya mereka bilang kalau di YouTube
yang penting sarkas ya tentunya, yang penting upload tiap hari dan nggak penting isi katanya gitu. Oke, mari kita breakdown bersama bahwa sarkas mereka terhadap beberapa konten-konten itu menciptakan standar baru gitu, standar baru terhadap konten kreator. Jadi seolah-olah mereka mau bilang kalau Anda buat video yang enggak ada skripnya, nggak ada editornya, videonya nggak diedit dengan rapi, nggak pakai color grading, nggak pakai sinematografi yang bagus, nggak pakai nggak pakai seni atau art yang bagus, mending nggak usah diupload gitu kan, karena itu konten sampah. Jadi orang-orang kayak saya, orang-orang kayak KKI, orang-orang kayak Diwan Cupang seolah-olah nggak punya kesempatan atau nggak dibolehkan oleh mereka dan kalangan mereka untuk berkarir atau berharap punya penghasilan dari YouTube gitu. Kan jahat gitu. Seolah-olah mereka pengen bilang kalau ya konten itu harus bagus gini loh. Maksud aku, yang berhak untuk menentukan sebuah konten itu bagus atau enggaknya siapa? Nggak ada. Tidak ada orang yang berhak menilai sebuah konten atau sebuah seni atau sebuah karya itu bagus atau enggak. Penikmatnya pasti ada. Ada segmen-segmen masyarakat yang seneng video KKI, seneng dalam artian ya mungkin aja untuk bahan lelucon atau untuk hiburan semata, untuk ngelihat bahwa ada loh orang kayak KKI yang pede dengan tingkah lakunya. Seneng ada yang seneng dengan Anya Geraldine, secara look memang menyenangkan dipandang mata. Ada yang seneng dengan video-video Skinny 2424 yang tipe-tipe zaman dulu ya, ada tipe-tipe ini, tipe-tipe itu. Ada yang seneng sama video baca KBBI. Ada yang seneng dengan video Andre Taulany yang jual beli mobil, mungkin bagi sebagian orang atau mungkin memang settingan atau apa. Tapi ada yang seneng, ada segmen-segmen masyarakat yang ngerasa ketika ngelihat orang beli mobil kok enak kali gitu ya, beli Lamborghini, beli Tesla, yang kayak jujur kalau kayak saya nonton itu karena saya pada akhirnya punya, oh gini loh mobil Tesla, oke gini loh teknologi Tesla. Ada satu titik di mana saya juga akhirnya punya berhayal, punya hayalan bahwa suatu saat saya akan bisa punya itu gitu. Dan konten-konten kayak saya gini yang diedit, yang rekamnya juga pakai handphone tanpa editing karena saya nggak punya kemampuan untuk editing, atau saya nggak punya tools yang bagus untuk merekam video, dan bahkan saya nggak punya cukup banyak waktu untuk ngebuat skrip dan membayar orang juga untuk memerankan itu. Dan saya kalau bikin video juga cuma poin-poinnya aja yang pengen saya bahas gitu lah. Jadi saya nggak punya kesempatan untuk berkarir atau berharap saya punya penghasilan di YouTube hanya karena standar yang dibikin oleh Skinny 2424 itu. Kan jahat kalau menurut saya seperti itu. Dan tidak ada kebebasan berkarya, berpendapat gitu. Selama saya tidak merugikan orang lain, menurut saya ya nggak masalah. Ada banyak orang yang kepengen ditonton, ada banyak orang yang kepengen akhirnya masuk ke dunia di mana mereka bisa punya penghasilan dari YouTube, dari karya mereka gitu. Meskipun karya mereka tidak dengan standar itu tadi, tidak punya editor, tidak punya waktu yang cukup untuk membuat skrip, tidak memerankan, tapi kan ide-ide, ada alternatif hiburan lainnya yang punya orang yang mau nonton itu gitu. Kemudian sekarang dibuat standar bahwa oke, gini loh YouTube, kalau yang selain yang kami bikin atau selain yang kami akui bahwa ini adalah konten bagus, adalah konten sampah, adalah nggak layak trending. Nggak bisa gitulah. Orang-orang kayak Alif Bata yang main gitar, yang jago gitu, yang mungkin dia tidak punya kemampuan atau tidak punya cukup waktu untuk punya editor atau punya sound system yang bagus atau ruangan yang keren, karena dia backgroundnya cuma background rumahnya gitu. Apakah itu tidak boleh diupload di YouTube? Ataukah kami tidak punya
kesempatan yang sama dengan Skinny Indonesia 24 dan kawan-kawannya untuk merasakan YouTube, atau untuk merasakan bagaimana rasanya punya penghasilan dari YouTube, atau berharap, atau setidaknya berharap kontennya ditonton oleh orang. Atau kemudian seperti KKI atau Diwan Cupang yang videonya sudah trending atau videonya sudah ditonton jutaan orang, puluhan juta orang, apakah mereka salah? Apakah KKI dan Diwan Cupang itu kemudian pantas untuk dihujat? Kan enggak gitu loh. Hanya karena kalian merasa konten kalian bagus, karya kalian bagus, bukan berarti kalian berhak menghakimi atau menjadi juri menilai konten orang lain. Nggak punya hak kalian. Semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang punya caranya masing-masing untuk berada di titik dimana mereka pengen dikenal, pengen punya penghasilan dari YouTube, pengen punya, paling tidak pengen punya harapan gitu loh. Sekarang harapannya malu. Orang-orang sebagian mungkin merasa, oh malu loh, aku nggak, kontenku nggak diedit, kontenku nggak punya editor, kontenku nggak punya nggak pakai kamera mahal, kontenku nggak, suaranya nggak bagus. Orang akan ngerasa, upload nggak ya, gitu. Jadi seolah-olah nggak ada lagi kebebasan di sini. Seolah-olah standarnya itu ditetapkan sama yang Skinny Indonesia 24 ciptakan gitu, dan teman-temannya ciptakan. Jadi orang nggak punya kesempatan, maaf cakap, nggak punya kesempatan viral yang sama. Kalau Jovi dan Dovi menganggap bahwa konten mereka bagus, silakan. Tapi jangan hakimi, jangan jadi juri untuk konten orang lain. Nggak boleh. Karena menurut saya semua orang punya kesempatan yang sama. Nggak semua orang punya latar belakang dari kehidupan sosial dan ekonomi yang sama dengan kalian. Ada orang-orang yang dari lahir, dari kecil tumbuh besar, nggak pernah tahu dunia luar, nggak pernah tahu Amerika, nggak pernah tahu luar negeri. Jadi wawasan dan cakrawala berpikirnya itu cuma sebatas lokal. Oh gini, oh lokal senangnya ini, oh senangnya ini. Kan beda sama Skinny 24. Jovi Dovi itu kan wawasannya, cakrawala berpikirnya sudah level internasional, sehingga mereka tahu nih, oh di Amerika kontennya seperti ini. Oh di Australia kontennya seperti ini, Malaysia, Singapura kontennya seperti ini. Kenapa Indonesia nggak bisa seperti ini? Ya karena itu tadi, nggak semua masyarakat, nggak semua kalangan manusia di Indonesia punya cakrawala berpikir levelnya internasional. Jadi jangan salahkan KKI, jangan salahkan Diwan Cupang, Alif Bata, atau saya, atau orang-orang lain yang kepengen gitu loh, berharap punya sesuatu nih, bisa menjadi sesuatu di YouTube. YouTube kan ranah publik, semua berhak mengupload video selama mengikuti koridor aturan hukum yang diterapkan di Indonesia. Kalau sudah melewati itu, ya itu lain cerita, itu tanggungan masing-masing. Jangan samakan, misalnya kayak contoh konten-konten makan sabun misalnya. Apakah dia salah? Dia kepengen viral dengan cara yang aneh? Enggak. Ya tinggal kitanya, kita mau nggak nonton orang makan sabun? Kita mau nggak nonton orang makan bakso bulet-bulet? Kita mau nggak nonton orang baca KBBI? Direkam satu KBBI, satu buku KBBI? Mau nggak? Itu pilihan. Itu tergantung masyarakat, tergantung netizen, kuota-kuota netizen. Jangan diatur, jangan direndahkan. Jangan seolah-olah kalau netizen nonton orang beli cupang, itu artinya netizen rendah. Enggak. Ya pilihan hiburan, orang punya caranya masing-masing menghibur diri. Oke, kita tonton dong, tontonan berkualitas, tonton dong video-video yang ditulis skrip, editornya mantap. Oke, ya silakan, kalau Anda senang itu silakan tonton. Tapi ada segmen-segmen masyarakat yang ketika mencari hiburan, dia mencari sesuatu yang receh karena hidupnya mungkin sudah berat, sudah nggak mau pikir, pengennya ketawa. Ngelihat KKI dia ketawa, ngelihat Diwan beli cupang dia ketawa, ngelihat Alif Bata main gitar dia seneng, ngelihat statement saya mungkin yang di luar nalar mungkin mereka ada yang seneng, ada yang enggak. Meskipun subscriber saya cuma 28, ya nggak masalah, perjalanan.
Saya menyenangi perjalanan ini. Saya butuh tempat untuk menyalurkan pikiran saya. Apakah saya salah? Apakah saya salah membuat konten dengan media handphone? Ataukah saya salah? Saya nggak buat skrip? Apakah saya salah? Saya nggak bisa ngedit? Ataukah saya nggak punya hak yang sama? Karena saya nggak bisa hal-hal tadi itu untuk mengupload video saya ke YouTube? Enggak. Jadi semua orang punya kesamaan di mata YouTube selama mengikuti aturan koridor hukum yang diterapkan di negara ini. Kalau sudah melenceng ya itu urusan pribadi, tanggung sendiri urusannya gitu loh. Jadi untuk Skinny Indonesia 24 dan untuk orang-orang yang merasa punya hak untuk menilai konten orang lain, saya minta tolong beri kami kesempatan, beri orang-orang seperti saya, seperti teman-teman saya yang pengen jadi YouTuber atau kepengen paling tidak suaranya atau kontennya ditonton di YouTube untuk berkarya, untuk paling tidak punya harapan berkarir di YouTube seperti Anda, seperti Skinny Indonesia 24, seperti Last Day Production, seperti Aulion gitu. Seperti teman-teman yang lain gitu. Seperti Chandra Liau. Nggak semua orang punya kemampuan seperti Chandra Liau. Terima kasih buat Skinny Indonesia 24 yang telah memberikan alternatif tontonan yang menyenangkan untuk beberapa orang gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Terakhir dari saya, kalimat yang saya ingin sampaikan untuk siapapun Anda yang menonton ini, dan untuk semoga ini bisa sampai ke telinga mereka yang melakukan penilaian itu atau yang membuat standar konten YouTube, atau bilang konten YouTube orang sampah atau konten YouTube orang tidak layak tayang atau tidak layak trending. Ini pesan untuk kalian, jangan hanya karena kalian merasa konten kalian bagus, karya kalian bagus, atau kalian mengeluarkan effort yang luar biasa untuk karya kalian, lantas kalian merasa punya hak untuk melakukan penghakiman atau menjadi juri memberi penilaian terhadap konten orang lain, atau bahkan menghakimi atau merendahkan pencapaian orang lain atas kontennya. Tidak berhak, tidak ada yang berhak. Semua sama, kita semua pekarya, kita semua pekerja, kita semua pedagang. Apapun yang kita jual selama itu tidak melanggar koridor hukum yang berlaku, koridor hukum dan sosial, itu semua sah-sah aja. Ini pendapat saya, mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang saya sampaikan yang menyinggung, tapi intinya saya cuma kepingin semua orang punya kesempatan yang sama di YouTube, di media sosial, menjadi apapun, menjadi siapapun di sana. Marilah kita sama-sama saling mendukung, sama-sama saling support agar Indonesia punya alternatif tontonan, punya alternatif hiburan yang sama. Begitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga pendapat-pendapat saya ini bisa didengar dan bisa sampai ke masyarakat secara luas. Tetap berkarya siapapun Anda, apapun hari ini Anda, berapapun jumlah subscriber Anda hari ini, berapapun jumlah orang yang nonton video Anda hari ini, kalau selama Anda senang dan selama Anda yakin bahwa itu tidak melanggar hukum, silahkan lakukan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka video ini atau statement-statement saya, silahkan subscribe, like and comment. Kemudian kalau kalian gak suka, tolong beri komen saya, komentar-komentar yang membangun atau kritikan yang membangun kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya official Rifki Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, what's up?